A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di video part 2 nih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktik perbankan ekonomi syariah dan perspektif syariah. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Trifana Aristabuamuna dengan NPM 022723 11050. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Yuk simak videonya. Akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Sebelumnya, perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Haji Asmir M. Tahir. Baik, di sini Bapak saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Sejak kapan Bapak memulai perdagangan penjualan ini? Dari tahun 2000 ya? 2013, dari 2016. Apa saja barang yang Bapak jual selain ini? Selain ini ada ikan nasi yang dengan ada perusahaan ambil dengan ada 500 kilo sampai 1 ton. Bagaimana Bapak menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka terus berbelanja di sini? Pelayanannya saja. Dalam pandangan Bapak, bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam? Ya, kalau praktek jual beli itu barang itu dari barang saja. Kalau dia barangnya banyak boleh diturunkan dan boleh juga dinaikkan kalau barang kurang. Apakah Bapak pernah menerima bantuan modal dari bank atau lembaga keuangan? Belum. Ya, tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha? Jika iya, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Dikala memang setiap usaha itu ada punya saat-saat yang tertentu yang ada mendapat kesulitan, tapi dibalik daripada itu kita cepat memperbaiki langkahnya sehingga ada perdagangan itu dia pulih kembali. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Makasih ya Pak. Ya. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai sosial yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah perbankan syariah yang dirancang untuk menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyirat atau kejurian. Dalam materi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana praktek perbankan syariah diterapkan serta prinsip-prinsip syariat yang mendasarinya. Definisi perbankan. Perbankan syariat adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada aspek keadilan, transportasi, dan keberkahan. Yang tujuan utama perbankan syariat yang pertama, menciptakan sistem keuangan yang adil dan seimbang. Yang kedua, menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba dan gharar. Yang ketiga, memberi akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah seperti UMKM atau UMKM. Yang keempat, mendukung pembangunan
pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Berikutnya, prinsip-prinsip perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, transportasi dan keadilan. Semua transaksi harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kealahan transaksi. Dana yang dikelola oleh perbankan syariah hanya digunakan untuk aktivitas yang halal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor real. Yang keempat, berorientasi pada kesejahteraan. Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Yang kedua, produk dan layanan perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah menggunakan akad mudharaban atau bagi hasil, di mana nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan murabah. Murabah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual dengan margin keuntungan. Contohnya adalah pembelian rumah atau kendaraan. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah. Dalam akad ini, bank menyediakan modal kepada pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang keempat, pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi konstruksi modal masing-masing. Yang kelima, suku atau obligasi syariah. Suku adalah instrumen investasi berbasis syariah yang digunakan untuk membiayai proyek tertentu. Dana yang dihimpun melalui suku digunakan untuk kegiatan produksi yang halal. Yang keenam, ijarah atau sewa menyewa. Akad ijarah digunakan dalam layanan penyewaan seperti penyewaan kendaraan atau alat berat. Yang berikutnya, perspektif syariat dalam perbankan. Mengapa perbankan syariat penting? Yang pertama, menghindari riba. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menindas. Oleh karena itu, perbankan syariat menawarkan solusi yang lebih adil melalui sistem bagi hasil. Yang kedua, meningkatkan prinsip keadilan dengan menghilangkan gora dan masyarakat. Perbankan syariat memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga, mendorong aktivitas ekonomi yang halal. Perbankan syariah mendukung sektor-sektor ekonomi yang halal dan produktif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Peran perbankan syariah dalam ekonomi. Yang pertama, perbedaan UMKM. Perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, pengelolaan dana sosial. Melalui instrumen seperti wakaf dan zakat, perbankan syariah berkontribusi pada perdayaan masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, mendukung pembangunan instruktur dalam dana yang dihimpun oleh perbankan syariah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong investasi berbasis syariah. Investasi yang dikelola sesuai syariat memberikan keuntungan finansial sekaligus keberkahan. Bagian keempat, tentang tantangan dan peluang perbankan syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah. Yang kedua, kompetitif dengan perbankan profesional.
Perbankan syariah harus bersaing dengan sistem konvensional yang sudah mapan. Yang ketiga, regulasi yang kompleks. Beberapa negara memiliki regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan perbankan syariah. Peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar halal. Dengan meningkatkan kesadaran akan produk halal, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Yang kedua, dukungan pemerintah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah semakin mendukung perkembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, digitalisasi. Teknologi digital membuka peluang baru bagi perbankan syariah untuk mencakup lebih banyak nasabah. Contoh praktik bisnis syariah dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perbankan syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Produk seperti tabungan, mudahara, pembiayaan masyarakat, dan pembelian rumah dengan murabahan adalah contoh nyata penerapan prinsip bisnis syariah. Yang kedua, pasar syariah. Di pasar syariah, pendekatan diwajibkan untuk jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang yang dijual seperti kualitas, kuantitas, dan harga. Praktik penipuan, monopoli, dan penimbunan barang dilarang keras. Yang ketiga, investasi syariah. Investasi di perusahaan yang memproduksi barang atau jasa halal seperti sektor makanan halal, teknologi, atau pendidikan. Contoh instrumen investasi syariah adalah suku atau obligasi syariah. Yang keempat, koperasi syariah. Koperasi syariah mengolah dana anggotanya berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari usaha koperasi dibagi kepada anggota berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, startup halal. Banyak startup berbasis teknologi kini menjelaskan usahanya dengan prinsip syariah seperti keuangan syariah, marketplace, produk halal, dan layanan kesehatan Islam. Yang keenam, pariwisata syariah. Pariwisata syariah atau halal tourism adalah sektor bisnis yang berkembang pesat, menyediakan layanan berjalan, penginapan, dan kuliner yang sesuai dengan prinsip Islam. Keutamaan bisnis syariah. Yang pertama, keberkahan. Bisnis yang dijalankan sesuai syariat akan mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Bisnis syariat mengutamakan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, keberlanjutan. Dengan mengedepankan etika dan prinsip syariat, bisnis ini lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang keempat, menghindari konflik karena transaksi dilakukan dengan transportasi dan musyawarah. Potensi konflik dapat diminimalkan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umum. Bisnis syariah mendorong pemerintahan ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu perbankan ekonomi syariah adalah solusi keuangan yang mengedapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan yang sesuai syariat. Keberkahan dengan produk dan layanan yang sesuai syariat. Perbankan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi umat. Perspektif syariat dalam perbankan mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan akhirat. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengembangkan sistem ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang perbankan ekonomi syariah. Sekian, itulah materi singkat dari saya. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.